Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Eltin. Ibu sangat senang bisa berjumpa kembali dengan anak-anak semuanya. Ibu berharap anak-anak selalu dalam keadaan yang sehat, selalu dalam keadaan yang kuat, dan semangat untuk terus belajar. Oke anak-anak, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Oke, minggu lalu Ibu sudah menjelaskan tentang doa harian umat Katolik. Ada berapa anak-anak macam-macam doa harian umat Katolik? Oke, ada 4 ibu guru. Oke, anak-anak pintar. Ada 4 macam doa harian umat Katolik. Yang pertama, doa tanda salib. Yang kedua, doa Bapa Kami. Yang ketiga, doa Salam Maria, dan yang keempat, doa kemuliaan. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang doa tanda salib. Hari ini kita sudah masuk dalam pelajaran yang ke-17, yakni doa tanda salib. Sebelum kita memulai pelajaran, anak-anak, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Anak-anak, ambil sikap berdoa ya. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Katup tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu karena hari ini Engkau masih menyertai kami untuk terus belajar. Hari ini kami akan belajar tentang doa tanda salib. Kami mohon sertailah kami selalu ya Tuhan dalam proses pembelajaran kami hari ini. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Katup tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Anak-anak, sebelum dan sesudah berdoa tadi kita buat apa? Ada yang tahu? Oke, Ibu, tanda salib. Oke, benar sekali anak-anak. Sebelum berdoa dan sesudah berdoa, kita umat Katolik selalu membuat tanda salib. Anak-anak, isi dari doa tanda salib itu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi Ibu jelaskan bahwa isi doa tanda salib adalah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Nah, kira-kira gerakannya seperti apa? Gerakannya bagaimana? Ibu yakin anak-anak semuanya sudah pintar membuat tanda salib.
Tetapi kali ini ibu akan memberi contoh kembali tentang bagaimana membuat tanda salib. Anak-anak membuat tanda salib menggunakan tangan kanan. Ketika kita menyebut dalam nama Bapa, tangan kanan kita letakkan pada dahi. Dan Putra, tangan kanan kita letakkan pada dada kita masing-masing. Dan Roh Kudus, tangan kanan kita menuju bahu kiri. Dan Roh Kudus, amin. Ketika kita menyebut amin, tangan kanan kita beralih menuju bahu kanan. Oke. Ibu akan memberi contoh sekali lagi dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, itu dia cara membuat tanda salib. Anak-anak, ketika kita membuat tanda salib, berarti kita mengungkapkan kepercayaan kita kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah, anak-anak, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu biasa kita sebut dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Anak-anak, selanjutnya anak-anak akan menonton kisah tentang Yesus disalibkan. Selamat menyaksikan. Para pemimpin agama memberitahu Gubernur Pilatus bahwa Yesus berbahaya dan ingin menjadi raja. Pilatus bertanya kepada Yesus, "Benarkah itu?" Jawab Yesus, "Aku raja, tapi bukan atas dunia ini." Yesus tak bersalah, kata Pilatus. Tak ada alasan untuk membunuhnya. Aku akan membebaskannya. Namun orang banyak berteriak, "Bunuh dia!" Maka Pilatus menyuruh para prajuritnya mencambuki Yesus. Mereka memaksanya memakai mahkota duri. Lalu mereka menyuruh Yesus memikul kayu salib dan membawanya naik ke atas bukit. Di atas bukit itu, prajurit-prajurit Romawi memaku tangan dan kaki Yesus disalib. Lalu mereka menegakkan salib itu. Yesus tergantung di sana di antara dua orang penjahat. Sekitar tengah hari, langit menjadi gelap. Kawan-kawan Yesus menangis. Para pemimpin agama tertawa dan berkata, "Kau bisa menyelamatkan orang lain. Mengapa tak bisa selamatkan diri sendiri?"
"Ampuni mereka, Bapa," kata Yesus. Sesaat sebelum wafat, Yesus memejamkan matanya dan berkata, "Sudah selesai." Ia telah menyelesaikan semua tujuan kedatangannya ke dunia ini karena kasih-Nya yang amat besar. Salah satu pengikut Yesus yang bernama Yusuf memakamkan jenazahnya di makam yang masih baru. Ia menggulingkan batu besar untuk menutup makam itu. Berakhirlah hari Jumat yang panjang dan menyedihkan itu. Itu dia kisah tentang Yesus disalibkan. Yesus wafat disalib demi menyelamatkan kita manusia. Anak-anak, ketika kita membuat tanda salib, berarti kita juga mengenang peristiwa Yesus wafat disalib. Jadi anak-anak, ketika kita membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin, itu bukan saja kita mengakui iman dan kepercayaan kita kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, tetapi kita juga mengenang peristiwa Yesus wafat di kayu salib. Oke anak-anak, selanjutnya anak-anak akan mengerjakan tugas berikut ini. Anak-anak, untuk hari ini pembelajaran kita sampai di sini. Anak-anak harus ingat bahwa hari ini kita sudah belajar tentang tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, itu dia pembelajaran kita hari ini, yakni tanda salib. Kita akan berjumpa di minggu depan. Semoga anak-anak tetap sehat dan semangat belajar. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan lagu berikut ini. Tarat! Dadah! Mari kita tutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan lagu berikut ini. Selamat menikmati anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.